semua dalil-dalil yang mereka tuangkan dalam surat pemberhentian saya. Tapi kan saya tidak ada kesempatan untuk membantah itu. Bahkan surat pemberhentian saya ini menyebar ke seluruh media sosial. Di kantor saya tidak pernah sampai surat itu. Kalau Anda misalnya tidak bisa ikut sidang lagi, Anda tidak bisa ikut advokat lagi, Anda merasa dia zalimi? Kalau tidak bisa ikut advokat, saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada gitu. yang di penjara, ya, nggak dicabut juga. Nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke sebentar. Robot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. Gaya Anda apa lagi? Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat. Anda berbicara etik tapi Anda angkat kaki. saya. Anda angkat kaki di sini. Tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat Apa lagi lu? tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Apa? Udah. Terjadi perdebatan panas antara Firdaus Wibowo dengan Fitra di acara Rakyat Bersuara. Awalnya, Firdaus sempat memprotes keputusan Mahkamah Agung yang memecat dirinya sebagai advokat karena Firdaus dinilai mencoreng muruah dan wibawa pengadilan. Contempt of court merupakan penghinaan atau perbuatan tingkah laku maupun ucapan yang merorong kewibawaan lembaga peradilan. Kejadian seperti itu sebenarnya acap kali terjadi, namun jarang muncul ke permukaan. Perdebatan Firdaus dengan Fitra diawali dengan Fitra yang mencoba memotong pernyataan dari Firdaus. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke sebentar. Robot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung. Gaya Anda apa lagi? Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat. Anda berbicara etik tapi Anda angkat kaki. Tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Yang disampaikan Bang Hosinuddin ini apa ya? Menjas orang, menuduh reklamasi, menyebut nama orang, itu sudah politis, bukan penegakan hukum lagi gitu loh. Jadi nggak boleh Bang Hosinuddin ini semena-mena seenaknya sendiri dilihat oleh Indonesia. Nggak boleh menyebut orang dan lain-lain. Silakan Anda melaporkan dan tunggu di prosesnya. Nggak boleh begitu. Baik, kami persilahkan kepada Bung Rofi terlebih dahulu. Polisi, Bapak-bapak mohon izin. Nah itulah tuh kan, dia nggak mau mendengarkan. Padahal sudah dikasih kesempatan. Sabar dulu dong. Kalau kita berbicara azas praduga tidak bersalah, yang Anda lakukan bukan seorang penegak hukum itu namanya. Anda bukan seorang seorang pengacara. Itu semua polisi pengacara itu ada namanya azas praduga tidak bersalah. Jangan menuduh pihak pribadinya. Kita setara di sini. Bukan Anda itu nyebut pribadi Pak Aguan toh. Ada kan bukan saudara. Izinnya reklamasi. Oke. Ada. Izin reklamasi ada nggak? Dari Agung Sedayu nggak ada gitu. Ya udah, kita saya menduduk kalau ini. Terjadi perdebatan panas antara Rofi'i dengan Ahmad Hosinuddin terkait dengan polemik bakar laut yang sampai saat ini belum ada nama tersangkanya. Perdebatan seru tersebut terjadi di acara Sindo News. Awalnya Ahmad Hosinuddin menuntut agar Polri tidak hanya berkutat pada pemalsuan pembuatan sertifikat tanah di bakar laut, namun juga mengusut siapa dalang pembuat bakar laut tersebut. Diskusi, gini loh Bang Hosinuddin, kalau kita diskusi, berikan dong kesempatan kepada kami. Oke. Anda menuduh orang seenak-enaknya sendiri. Tapi begitu Anda dikritik, Anda marah gitu loh. Nggak boleh. Tidak berpihak atas bentuk nama Aguan. Oke, Bung Rofi, Bang Polri Hosinuddin. sudah benar. Polri dalam penegakan hukum sudah benar. Silakan menunggu. Silakan Baik. tapi ada pandangan lain yang membantu Polri juga untuk Saya ke Bung Rofi, Bung Rofi. mau diungkap. Tapi kalau mau pakai sinetron ya silakan. Anda ya harus kontrol, tidak semua negara ini diatur kalian, nggak bisa begitu. Siapa yang mengatur? Saya berpandangan. Tetap negara. Jangan sampai negara yang diatur oleh oligarki. Jangan Aguan diatur orang Sedayu. Itu yang nggak boleh. Saya hanya berpendapat. Nggak boleh begitu, itu bukan berpendapat, itu saya kritik gitu loh. Nggak boleh begitu, itu nggak boleh. Kan buktikan dulu di nggak hukum. boleh di atas konstitusi negara kita. Buktikan dulu di hukum. Tidak boleh Anda menyebut ini ada niat ini yang reklamasi. Dan hari ini saya menyampaikan pendapat diminta oleh host menyampaikan pendapat. Gimana kesalahan saya?
Pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah tindakan melawan negara. Pembangunan pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30 km itu tidak memiliki izin. Padahal, laut merupakan bagian dari kekayaan negara. Memagari laut adalah tindakan fatal dan melawan negara. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dengan menindak oknum penyegel pagar laut tersebut. Hal itu harus dilakukan demi kedaulatan negara. Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Penyegelan pagar laut tersebut dilakukan oleh tim dari KKP. Pemagaran laut tersebut ilegal jika merujuk izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pagar tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Provinsi Banten. Oligarki itu framing Anda aja, oligarki itu nggak ada, oligarki itu nggak ada. Anda membela Akuan, dia framing saja itu membela Akuan. Nggak ada, itu framing jahat Anda aja. Framing saja itu Anda membela Agung Sedayu, kita tahu. Anda ada, justru Anda mungkin apa Akuan bangun masjid banyak. Namanya nama lain, tapi Anda selalu membela Agung Sedayu. Nggak bisa, saya bela kenapa memang? Jangan saya memang bela. Tidak netral, bro. Oke, baik Pak Arianto. Ya, mohon tenang sejenak Pak Rofi, Pak Hosinuddin. Kita berikan waktu agar dialog ini berjalan dengan lancar. Nggak bisa, Ya, Pak Rofi, Pak Hosinuddin.